Sialah, sialah. Boleh. Laku. Iya. 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 Sialah, sialah. Boleh. Laku. Iya.
Selamat malam, Anda sedang menyaksikan live event bersama saya, Siska Mawaski. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI malam ini melakukan deklarasi dukungan untuk Pilpres 2024. Dalam acara yang digelar di Ballroom The Jakarta Theater ini, turut dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra sekaligus Baca Pres Prabowo Subianto. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi deklarasi, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun News, Reza Denny di sana. Selamat malam, Reza. Silakan dengan laporannya. Selamat malam, Siska dan Tribuners. Ya, benar sekali bahwa pada hari ini, pada Selasa 24 Oktober 2023, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar konser begitu, yang disebut-sebut juga bakal akan ada deklarasi dalam acara konser ini, konser Ojo Rungkat, yang digelar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Dan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju disebut bakal hadir di Jakarta Theater pada malam hari ini, yang rencananya bakal digelar sekitar pukul 18.30 atau 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan kami di lapangan, baru Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra yang hadir di lokasi. Yusril Iza Mahendra hadir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke ruangan VIP yang berada di sebelah kiri acara yang akan nanti digelar begitu. Selain Yusril, ketua umum lainnya belum terlihat hadir, hanya beberapa pejabat-pejabat partai politik Kim, diantaranya tadi yang terpantau di lokasi, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga sejumlah jajaran PSI, di antara Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan juga ada Grace Natali juga sudah berada di lokasi. Dan memang konser ini disebut-sebut juga bakal menjadi sebagai ajang deklarasi PSI yang sampai saat ini, sampai detik ini memang belum memutuskan siapa yang akan mereka dukung di Pilpres 2024 tahun depan. Namun melihat situasi atau dinamika yang ada, PSI yang kini diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, nampaknya memang bakal mendukung calon pasangan Capres Prabowo Subianto dan juga Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dan hal itu nampak terlihat sangat jelas ya, bagaimana dalam acara ini yang diundang hanyalah parpol-parpol dari Koalisi Indonesia Maju. Tidak ada partai politik dari maupun itu dari koalisi Ganjar dan juga Mahfud atau bahkan Anies dan Muhaimin gitu. Dan sekarang sudah tampak ramai begitu menjelang malam ini setelah maghrib, dan beberapa tokoh sudah hadir. Tadi sudah disebutkan, dan karena memang semua ketua umum partai politik Kim ini akan hadir di sini, dan yang paling tunggu tentu adalah baca pres mereka, yakni Prabowo Subianto dan juga bacawa pres Gibran Rakabuming Raka. Namun untuk Gibran sendiri kami belum mendapatkan informasi apakah Gibran hadir di deklarasi dan konser ini atau tidak begitu. Karena memang sehari setelah acara ini atau Rabu besok rencananya pasangan Prabowo dan Gibran ini akan mendaftar ke KPU RI sekitar pukul 10 pagi. Jadi kami masih menanti informasi yang selanjutnya dapat disampaikan ke rekan-rekan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Nanti kalau ada informasi yang lebih terupdate lagi nanti akan kami sampaikan secepatnya. Baik, Siska. Baik, Reza, terima kasih atas laporannya langsung dari Jakarta Theater. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Baik. Ya, Saudara, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar deklarasi dukungan untuk Pilpres 2024 pada Selasa 24 Oktober hari ini. Acara bertajuk Konser Pilpres Santuy Ojo Rungkat ini digelar di Ballroom The Jakarta Theater. Dalam deklarasi ini, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut diundang. Kepastian kedatangan Prabowo ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sementara untuk Gibran, PSI sudah memberikan undangan namun belum dapat dipastikan kehadirannya. Kemungkinan besar dalam deklarasi ini PSI akan memberikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka.
Deklarasi ini digelar selang sehari sebelum pendaftaran pasangan Prabowo Gibran ke KPU RI pada Rabu esok. Adapun sebelumnya, Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep dalam keterangannya pada Minggu 22 Oktober mengatakan bahwa partainya tidak terburu-buru dalam mendeklarasikan dukungan terhadap Capres dan Cawapres. Kaisang juga meminta semua pihak untuk bersabar dalam menunggu arah dukungan PSI. Sebagai informasi, meski belum mendapatkan kursi di DPR RI, namun PSI sudah boleh mengusung Capres-Cawapres. Pasalnya, PSI sudah menjadi peserta pemilu 2019 dan kini menjadi peserta pemilu kembali. Apabila tak mengusung pasangan Capres-Cawapres, maka PSI akan mendapatkan sanksi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Iya. Sialah. Boleh dilakukan. Iya. Sialah. Boleh dilakukan. Akan ada satu partai lagi yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Hal ini disampaikan oleh Sufmi seusai Rapimnas Gerindra pada Senin kemarin. Meski begitu, Sufmi tak menyebutkan nama partai yang dimaksud. Adapun hari ini PSI menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Apabila sudah resmi memberikan dukungan, artinya PSI akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang saat ini beranggotakan 8 partai, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Setelah PSI bergabung nanti, maka KIM akan beranggotakan 9 partai. Jumlah yang cukup banyak dibanding 2 paslon Capres-Cawapres lain yang hanya diusung oleh 4 parpol.
Sialah, sialah. Boleh dilakukan. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Pak Dedi. Manis. semuanya Kamari. bagus kan senyum Bu? Bagus. Iya, 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 iya. Sialah, sialah. Boleh dilakukan. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Pak Dedi. Manis. semuanya Kamari. bagus kan senyum Bu? Bagus. Iya, 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 iya.
Sialah, sialah. Boleh dilakukan. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Oh. Pak Dedi. Manis. Semuanya Kamari. bagus kan senyum Bu? Bagus. Iya. Sialah, sialah. Boleh dilakukan. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Oh. Pak Dedi. Manis. Semuanya Kamari. bagus kan senyum Bu? Bagus. Betul sekali, dan tentunya izinkan kami berdua untuk menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan Valdo yang sudah menyempatkan hadir untuk memberikan sedikit waktunya. Dan tentunya yang pertama kepada Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, boleh tepuk tangan untuk Sis Grace Natali. Sepertinya masih bertugas. Tepuk tangan juga untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Kaisang Pangarep. Dan tentunya Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Bro Raja Juli Antoni. Masih bertugas sepertinya. Ketua Harian Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Kita beri tepuk tangan yang meriah juga karena orangnya lagi di sini. Sekjen Partai Golongan Karya, Bapak Ludwig Frederick Paulus. Dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Mas Agus Harimutri Yudhoyono. Banyak fans Mas Agus juga di sini. Wakil Ketua Partai Demokrat, Mas Edi Baskoro Yudhoyono.
ini gua. Oh iya, Ini harus gua. siap Valdo, Ini harus gua. Oke. Harus silahkan. gua ini, nggak boleh lu. Siap aku Nggak mengalah boleh. Valdo. Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Suparno. Mantan bos. Gimana? Tapi tetap bersatu lagi. Tetap bersatu lagi Yoi, dong. karena Ojo Rungkat menyatukan kita. Siap, oke. Dan berikutnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra, selamat datang. Tangan untuk Pak Yusril, selamat datang Pak. Sekjen Partai Bulan Bintang, Bapak Afrian Syahnur. Ketua Umum Gelora, yaitu Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Rida Sabana. Dan satu lagi, ini dari jersey, ini partai paling goks kalau menurut saya. Ketua Umum Partai Prima, Abang Agus Jabo. Ada yang perlu kita sambut lagi Kak Aisyah? Siapa nih? Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Jadi kita ngapain nih Kak Aisyah hari ini? Jadi hari ini kita ini menghadirkan sebuah rangkaian acara yang spesial banget untuk bro dan sis saudara semuanya yang ada di sini, Valdo. Pasti penasaran kan, ini kok bikin konser hari-hari gini mah, besok pendaftaran gitu ya. Pasti penasaran semua mah orang-orang di sini ya. Bener banget. Ketahuan pernah nyalek di Jawa Barat. Oh gitu ya. Dan tentunya nanti akan ada hiburan-hiburan juga yang akan kita persembahkan untuk semua yang ada di sini. Bener banget. Pokoknya kita mau ngajak semua yang ada di sini happy, setuju? Banyak banget idola-idolanya yang hadir pada malam hari ini. Dan ya, dan tentunya kita berdua ini mengharapkan semua yang ada di sini tetap semangat hingga akhir acara nanti. Dan juga tentunya kita harus happy ya Valdo ya. happy banget. Kita sambut dulu Mbak Erina Gudono. Tepuk tangan untuk Mbak Erina. Sis Erina. Sis Erina. Sis Erina. Oke, nah Valdo handphonenya ketinggalan katanya. Bukan saya. Oh bukan ya, oke. Juga bersama Pak Sekjen Golkar, ada abang kita yang mendampingi sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Ketua Umum AMPI, Bapak Jerry Sambuaga. Sudah, ada lagi pesan sponsor? Sudah ya? Oke. Hah? Oh, Il Maestro. Request anak-anak PSI, perlu nih ditepuk tanganin. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Fahri Hamzah. Bapak Fahri Hamzah voice note-nya sudah menyebar-nyebar di WA grup Pak. Luar biasa memang kalau Bapak Fahri orasi. Hati-hati yang nyalek NTB, hati-hati jangan ditepuk tanganin. Oke, kita lanjut Ay. Oke, dan tentunya untuk membuka acara ini supaya semakin meriah, supaya menumbuhkan semangat nasionalisme juga di dalam diri kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars PSI. Hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan dengan Mars PSI. Hadirin dimohon untuk kembali duduk. Ya, demi kelancaran acara ini Aisyah ya, jadi baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah doa, kita doa lagi. Untuk itu kami mengajak semua hadirin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, teman-teman PSI, mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Valdo, Siap. kalau kita ngomongin PSI, memang perjalanan Partai Solidaritas Indonesia ini luar biasa. Valdo setuju? Luar biasa sekali. Walaupun terbilang muda ya di antara partai-partai lain gitu. Tapi ya perjalanannya cukup luar biasa sampai kita ke titik ini Aisyah. Dan kita ampun-ampun bolak-balik ditanyain PSI itu mau kemana sih gitu ya. Ngerasain nggak? Banyak banget yang nanya, banyak yang kepo, banyak yang pengen tahu kita mau kemana, dukung siapa ya. Kita akan dukung kemana atau kita bakal jomblo? Nah itu pertanyaannya yang banyak. Kalau jomblo lu aja, kalau gue udah punya istri. Oh siap, oke siap. Jadi ya lu aja, jangan ngajak-ngajak PSI. Iya, oke siap. Kalau gitu Valdo juga jangan sampai jomblo ya, semoga langgeng ya. Oke. Amin. Oke, nah kayaknya bukan kita berdua yang bisa menjelaskan kemana arah dukungan PSI gitu ya. Betul. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Valdo. Tema acara pada hari ini adalah Ojo Rungkat. Yoi, konsep Kenapa Pilpres sih? santuy Ojo Rungkat. Bener, kenapa PSI itu mengambil tema Ojo Rungkat? Menurut Valdo kenapa? Menurutku karena rungkat itu artinya hancur, sedih, menderita, kalah. Jadi PSI pengen mengajak seluruh masyarakat Indonesia jangan sampai menderita di Pilpres ini, dibawa santuy seperti apa yang diinginkan oleh Mas Ketum kita Bro Kaisang Pangarep.
karena politik santun dan santuy serta politik riang gembira. Itu yang dibawa oleh Mas Ketum Kaisang Pangarep. Oke. Nah, Valdo, ini ada satu video. Video apa tuh? Aku nggak tahu ya, apakah video ini akan menjelaskan arah dukungan PSI atau enggak? Kita saksikan aja bersama-sama, gimana? Let's see. Setuju? Setuju, ayo kita Mari kita sama-sama saksikan, ini dia video pertama. Kaisang Pangarep akhirnya terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Saya Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI saat ini. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Iya, seperti yang tadi Mas Ketum sudah sampaikan ya Valdo ya. Benar banget. Kalau misalkan niat ataupun tujuan politik kita itu baik, harapannya juga bisa dijalankan walaupun santuy tapi juga tetap santun. Betul banget, riang gembira, dan di video tadi juga dijelaskan Mas Kaisang sudah 1 bulanan ya jadi Ketua Umum PSI, gerak terus. Gerak Menyapa terus, masyarakat, muter-muter ke sana ke muter-muter. sini, bikin kita nih yang umurnya nggak semuda beliau itu makin mikir, kita kok kayaknya kurang gerak nih Valdo nih. Saya pernah punya pengalaman Aisyah Gimana? mengikuti Mas Kaisang itu keliling turun 1 hari itu bisa 10 titik, 11 titik, 12 titik. Dari pagi ketemu hampir pagi lagi, tepuk tangan mungkin untuk Bro Kaisang Pangarep yang totalitas ya bekerja untuk PSI. Dan mudah-mudahan menginspirasi sis dan bro yang lainnya saya kira. Bener banget ya, jangan kasih kendor sis dan bro semuanya yang ada di sini ya, kita harus memenangkan. Oke, tapi ya kalau misalkan kita ngomongin tema dari Ojo Rungkat, kita tentunya memiliki harapan walaupun berbeda-beda pilihan kita, tapi jangan sampai memecah belah Indonesia ya, Valdo ya. Terlepas kita nanti pemilu pilpres ini berbeda, mungkin berbeda dengan yang lain, jadi jangan sampai gontok-gontokan lah. Karena kan pilpres sekali 5 tahun, sayang banget persaudaraan kita selamanya rusak hanya karena kita gontok-gontokan. Setuju ya semuanya ya? Setuju. Saya yakin mungkin yang juga berbeda sama kita sedang menonton kita juga hari ini. Kepo, apa yang terjadi di sini? Apa? Oh ternyata Pak Fahri Hamzah diteriakin satu aula gitu. Dan mereka udah bersiap-siap untuk berdebat mungkin dengan Pak Fahri Hamzah ke depannya. Tapi ya menarik banget sih Aisyah, kita memang agak beda ya formatnya yang dihadirkan oleh PSI kali ini dengan taste yang beda, selera yang beda dari Mas Kaisang Pangarep juga punya andil lah dalam mengubah taste PSI jadi lebih chill dan santai gitu. Benar nggak? Betul sekali, dan tentunya kita sudah harus mulai berubah ya, kita harus sudah berpolitik dengan riang gembira. Benar banget. Dibawa santuy aja, dibawa joget mungkin Valdo? Itu mungkin akan ada dalam malam hari ini. Tolong pinggangnya dilonggarkan. Dilonggarkan ya, kita akan berjoget bareng gitu ya di sini ya. Kita Betul masih menantikan apakah yang sedang disiapkan oleh Mas Kaisang Pangarep nantinya. Dan kita lihat ada banyak setup alat-alat di sini. Oke. Ini bakal seru sekali. Kita akan panggil Mas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tapi kita berdua juga nggak tahu apakah beliau akan berpidato atau memberikan hiburan. Atau ngapain, stand up mungkin, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ini dia Mas Kaisang Pangarep.
udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles saja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Saya nggak nyanyi kok, saya nggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed.
pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi. Bapak Prabowo, Langsung maju ya. Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya
Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, bener nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Kapan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Ya. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya.
Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian. Ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak. Kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia Emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar.
Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara sekalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya, sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Oh. Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue itu gimana reaksi gue kan gitu. Ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga
berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Iya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun, kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk Republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang, ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas. Bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita. Indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya enggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya, bintang, kita tuh saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya
menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya, saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo, ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus. Pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu. Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis
masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik, tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo nggak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya. Dan tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3,
1. Ya ini dia. Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam si Sendro. Semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk! Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on! Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama, yuk! Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oh, 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 oh.
Gibran! Indonesia maju! Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yuk? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisen Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, oh, 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 juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Konfren Pilpres sambui suaranya ayo. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles aja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget. Kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Enggak, saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya, layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kalau kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya?
Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi. Bapak Prabowo, Nggak langsung maju ya? Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Ya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan?
Terlalu tegang, capek kita, benar nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati, saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Iya. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama.
Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian. Ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju
dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekkan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya, sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue kan gitu. Ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Iya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya enggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Hormat. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja, saya tidak paham
Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju minta mandat dari rakyat tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus, pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu. Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita ke masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk
suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Siap. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo nggak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya, kita sambut. Tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya ini dia.
Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam si Sendro. Bisa semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Bisa sekali lagi, 1, 2, 3, di sana, yo. Tempat apa? Tempat berlindung di hari tua sampai bisa bangkit berdiri bareng-bareng yuk. Wow.
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yo? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisen Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan, tapi ku lakukan semua everybody. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan. Loh, udah. Loh, kok udah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Waduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya akan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles saja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Enggak, saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya.
Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi. Bapak Prabowo, Gak langsung maju ya? Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan?
Terlalu tegang, capek kita, benar nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati, saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Iya. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama.
Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira.
Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara sekalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, ya kan? Kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu.
Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Iya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu, dan kalau dia gugur kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang, ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas. Bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita. Indah kita. Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi kan begitu, ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya, bintang, kita tuh saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Hormat. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu.
Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus. Pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu. Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita ke masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik,
tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo gak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya, kita sambut. Ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon Presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya, ini dia.
Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam Sisen Bro. Semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yo? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisain Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi everybody. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, oh, oh, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Konflik Pilpres hantui suaranya ayo. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya.
Bro kawin rayo, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan Indonesia bahagia. Izinkan aku cinta kisah cinta kita, kisah cinta kita selamanya. Terima kasih. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bro Badai. Tepuk tangan untuk Bro Badai, keren banget bro, namanya aja Badai. Oke, mungkin untuk rekan-rekan semua yang ada di sini boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita masih melanjutkan acara pada malam hari ini. Dan masih banyak banget nih Aisyah hiburan-hiburan. Jangan berdiri dulu, Jangan jogetnya berdiri nanti dulu, ya. jogetnya nanti, sabar. Jogetnya nanti, sabar. Untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Betul. Bapak Ibu semua dan kawan-kawan rekan-rekan sis dan bro semua. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita tahu memang udah gak sabar banget pengen joget ya untuk merayakan acara pada malam hari ini. Benar banget. Tapi kita minta kesediaannya sekali lagi untuk bro dan sis rekan-rekan sekalian. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing yang masih berada di depan. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Karena masih banyak yang akan di-present, masih banyak video, masih Betul. banyak performance yang Kita masih akan memiliki muncul. rangkaian acara pada Benar malam hari banget. ini dan malam ini belum berakhir. Belum berakhir. Nah, jadi jangan buru-buru atau ojo ke susu ya. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Boleh kembali ke tempat duduknya. Kita akan Udah mulai melanjutkan nih, acara pada malam hari ini. Udah mulai nih. Yang di sebelah sana mohon dibantu juga untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Karena kita bisa lanjut acaranya ya, sis dan bro semua. Yang di sebelah kanan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dimohon kesediaannya, mohon maaf sebelumnya. Ya, udah mulai duduk nih, Kai. Sebagian sudah mulai duduk, sebagian masih chit-chat ya. Masih ngobrol-ngobrol. Betul. Memang sih suasananya santai ya, tapi ya... Suasananya santai dan di sini kan waktunya untuk berjumpa dengan kawan-kawan, ya kan? Betul sekali. Jadi saya senang sih melihat pemandangan ini walaupun kita berbeda partai tapi kompaknya tetap Benar ya. banget. Keren Untuk banget Indonesia loh. maju ya. Keren banget. Ya, sedikit lagi mungkin di bagian sudut kanan dari kami. Mohon maaf, kita meminta ketersediaannya untuk bisa kembali ke tempat duduk karena kita ingin melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Ya, udah mulai duduk beberapa. Jadi gimana Aisyah tadi? Oke. Menurut Aisyah foto-foto AI-nya bagus nggak tadi? AI-nya tuh keren-keren banget ya. Mendadak ganteng Kece semua banget, ya. Betul banget. Ini udah kayak artis-artis Hollywood semuanya ya. Badai tadi gimana performance-nya? Kalau Bro Badai nggak pernah salah. Nggak pernah salah ya? Nggak pernah Full salah. of spirit. Betul. Suara bagus. Caleg juga ya dia ya? Caleg juga dong ya Oke lah, kan. kita kasih kesempatan untuk Itu promo. dia caleg dengan suara merdu. Oke. Bro dan sis kalian, rekan-rekan yang kami sayangi, yang kami hormati, kita akan melanjutkan. Jadi Valdo, akan ada persembahan satu video lagi nih pada Video malam lagi hari ya? ini. Betul. Video apa tuh? Videonya
Pokoknya aku cuma bisa ngomong ini tentang perjalanan. Aduh. Perjalanan lagi? Perjalanan. Oh jangan nyanyi, Oh jangan ya, nyanyi. jangan ya. Kita tidak berbakat ayo untuk Betul, hal betul, itu. betul. Kita tidak berbakat untuk bernyanyi ya. Tidak berbakat. Oke, langsung aja kita persembahkan video. Ini dia, sis dan bro, rekan-rekan sekalian. Mari duduk dan kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Video berikut ini. berikut ini. Gue lihat sinergi itu seperti yin dan yang akan menaklukkan gelombang besar dunia yang mewarisi jiwa-jiwa yang berintegritas. Gue lihat Indonesia yang maju di depan dan gue yakin kemenangan yang gemilang. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Bro dan sis lemes banget, sekali lagi tepuk tangan untuk Prabowo Gibran. Masih semangat kan sis dan bro semua ya? Masih? Acara intinya belum Yang nih? di sebelah kanan masih semangat gak? Kurang kencang masih semangat gak? Yang di tengah, yang di belakang masih semangat gak? Masih. Yang di kiri jangan mau kalah, masih semangat gak? Waduh, kita masih banyak performance malam hari ini ya, Valdo ya. Banyak banget, Nah, banyak banget. Performance berikut ini spesial banget dan pastinya ngangenin. Ngangenin banget. Kangen gak tuh? Kangen banget sama Aduh, ini kangen orang. banget gitu ya. Kangen banget. Oke, teman-teman DPW mana suaranya? Oke. Waduh, ya kan? Nah, Valdo, jadi gini, untuk membakar semangat, untuk juga membayar kerinduan sis dan bro sekalian, Ya. akan seseorang ini Ya. yang biasanya selalu membakar semangat kita. Benar banget, pidatonya keren juga. Selalu menginspirasi kita. Orangnya baik hati, Nah, rajin menabung juga sepertinya. Tidak aku sombong kalau juga. masalah nabung aku kok nggak yakin ya. Baik sekali orangnya. Dan kita semua kangen banget pasti sama orang ini untuk perform di depan kita semua. Udah ada yang bisa nebak belum? Udah ada yang bisa nebak belum? Yang di sebelah kanan nebak siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Boleh kita gemparkan ruangan yang ada pada malam hari ini? Kita panggil 1000 kali boleh? Oke, kira-kira siapa yang akan perform? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Enggak, saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, langsung maju ya. Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu, ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, bener nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada. Yang saya hormati, Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Iya. Betul gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat.
Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian. Ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi
kita jembatan, yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekkan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara kalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya, sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya emang lo bilang gue tua, enak aja lo. Jadi apa? Gemoy? Apa itu gemoy itu?
Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu, dan kalau dia gugur kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gado-gado, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya enggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya
tetap saya mengabdi kepada dia. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh. Enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi
Kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu. Jangan itu. Fokus pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu, Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik, tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo gak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig
Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya, kita sambut. Tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya ini dia. Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam si Sendro. Semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oh, 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 oh.
Kebiar pelangi jinggo. Prabowo Gibran, Indonesia maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yuk? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisen Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, oh, 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 juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Konfren Pilpres hantui suaranya ayo. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles saja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Enggak, saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed.
pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, ayo deklarasi. Bapak Prabowo. Gak langsung maju ya? Bapak Prabowo, ayo deklarasi. Bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, bener nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan.
Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati, saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet besok, udah mau daftar. Iya. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali.
Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan. Karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara kalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini.
nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Oh. Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kok kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Iya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya.
Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gado-gado, gak jelas. Bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita. Indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi kan begitu, ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Hormat. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting bisa boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja, saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya.
Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di sebuah bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus, pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu, Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik, tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian.
Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo nggak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya, kita sambut. Tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon Presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya ini dia. Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan.
Pimpinan koalisi kita semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam si Sendro. Bisa semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Bisa sekali lagi, 1, 2, 3, di sana, yo. Tempat apa? Tempat berlindung di hari tua, sampai bisa bangkit berdiri bareng-bareng yuk. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia debar jantungku, doni berteguh, selaras dalam angan-angan. Gebiar, gebiar, pelangi hingga gebiar, 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 pelangi hingga gebiar, gebiar, pelangi hingga. Prabowo Gibran, Indonesia maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk
Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yuk? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisain Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan, tapi ku lakukan semua everybody. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan. Loh, udah. Loh, kok udah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles aja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Saya nggak nyanyi kok, saya nggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya, layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh rasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya?
Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Kita langsung maju ya. Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan?
Terlalu tegang, capek kita, benar nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati, semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung, ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung, nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat banyak banget, yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Iya. Betul gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama.
Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan, tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira.
Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekkan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara sekalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya, sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue kan gitu. Ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu.
Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Iya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, pindah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Hormat. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu.
Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, dah ada jangkau itu. Fokus. Pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu. Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik,
tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo gak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya, kita sambut. Tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya ini dia.
Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam si Sendro. Semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Bisa sekali lagi, 1, 2, 3, di sana, yo.
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yo? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisain Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi everybody. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, oh, oh, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Konfren Pilpres hantui suaranya ayo. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun
cinta kita, kisah cinta kita selamanya. Terima kasih. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bro Badai. Tepuk tangan untuk Bro Badai. Keren banget bro. Namanya aja Badai. Oke, mungkin untuk rekan-rekan semua yang ada di sini boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita masih melanjutkan acara pada malam hari ini. Dan masih banyak banget nih Aisyah hiburan-hiburan. Jangan berdiri dulu, jogetnya nanti ya. Jogetnya nanti, sabar. Jogetnya nanti, sabar. Untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Betul. Bapak Ibu semua dan kawan-kawan rekan-rekan sis dan bro semua. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita tahu memang udah gak sabar banget pengen joget ya untuk merayakan acara pada malam hari ini. Benar banget. Tapi kita minta kesediaannya sekali lagi untuk bro dan sis rekan-rekan sekalian. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing yang masih berada di depan. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Karena masih banyak yang akan di-present, masih banyak video, masih banyak performance yang Kita masih akan memiliki muncul. rangkaian acara pada Benar malam hari banget. ini dan malam ini belum berakhir. Belum berakhir. Nah, jadi jangan buru-buru atau ojo ke susu ya. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Boleh kembali ke tempat duduknya. Kita akan Udah mulai melanjutkan nih, acara pada malam hari ini. Udah mulai nih. Yang di sebelah sana mohon dibantu juga untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Karena kita bisa lanjut acaranya ya, sis dan bro semua. Yang di sebelah kanan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dimohon kesediaannya, mohon maaf sebelumnya. Ya, udah mulai duduk nih, Kai. Sebagian sudah mulai duduk, sebagian masih chit-chat ya. Masih ngobrol-ngobrol. Betul. Memang sih suasananya santai ya, tapi ya... Suasananya santai dan di sini kan waktunya untuk berjumpa dengan kawan-kawan ya kan. Betul sekali. Jadi saya senang sih melihat pemandangan ini walaupun kita berbeda partai tapi kompaknya tetap ya. Benar banget. Keren Untuk banget Indonesia loh. maju ya. Keren banget. Ya, sedikit lagi mungkin di bagian sudut kanan dari kami. Mohon maaf, kita meminta ketersediaannya untuk bisa kembali ke tempat duduk karena kita ingin melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Ya, udah mulai duduk beberapa. Jadi gimana Aisyah tadi? Oke. Menurut Aisyah foto-foto AI-nya bagus nggak tadi? AI-nya tuh keren-keren banget ya. Mendadak ganteng Kece semua ya. banget, betul banget. Ini udah kayak artis-artis Hollywood semuanya ya. Badai tadi gimana performance-nya? Kalau Bro Badai nggak pernah salah. Nggak pernah salah ya? Nggak pernah Full salah. of spirit. Betul. Suara bagus. Caleg juga ya dia ya? Caleg juga dong ya Nantilah kan. kita kasih kesempatan untuk promo. Itu dia caleg dengan suara merdu. Oke. Bro dan sis kalian, rekan-rekan yang kami sayangi, yang kami hormati, kita akan melanjutkan. Jadi Valdo, akan ada persembahan satu video lagi nih pada Video malam lagi hari ya? ini. Betul. Video apa tuh? Videonya, pokoknya aku cuma bisa ngomong ini tentang perjalanan. Aduh. Perjalanan lagi? Perjalanan. Oh jangan nyanyi, jangan nyanyi. ya. Kita tidak berbakat ayo untuk Betul, hal betul, itu. betul. Kita tidak berbakat untuk bernyanyi ya. Tidak berbakat. Oke, langsung aja kita persembahkan video. Ini dia, sis dan bro, rekan-rekan sekalian. Mari duduk dan kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Video berikut Video ini. berikut ini. Gue lihat sinergi itu seperti yin dan yang akan menaklukkan
gelombang besar dunia yang mewarisi jiwa-jiwa yang berintegritas. Gue melihat Indonesia yang maju di depan, dan gue yakin kemenangan yang gemilang. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Bro dan sis lemes banget, sekali lagi tepuk tangan untuk Prabowo Gibran. Masih semangat kan sis dan bro semua ya? Masih? Acara intinya belum Yang nih? di sebelah kanan masih semangat gak? Kurang kencang, masih semangat gak? Yang di tengah, yang di belakang masih semangat gak? Masih. Yang di kiri jangan mau kalah, masih semangat gak? Waduh, kita masih banyak performance malam hari ini ya, Valdo ya. Banyak banget, Nah, banyak banget. Performance berikut ini spesial banget dan pastinya ngangenin. Ngangenin banget. Kangen gak tuh? Kangen banget sama Aduh, ini kangen orang. banget gitu Kangen ya. banget. Oke, teman-teman DPW mana suaranya? Oke. Waduh, ya kan? Nah, Valdo, jadi gini, untuk membakar semangat, untuk juga membayar kerinduan sis dan bro sekalian, Ya, akan seseorang ini ya. yang biasanya selalu membakar semangat kita. Benar banget, pidatonya keren juga. Selalu menginspirasi kita. Orangnya baik hati, Nah, rajin menabung juga sepertinya. Tidak aku sombong kalau juga. masalah nabung aku kok nggak yakin ya. Baik sekali orangnya. Dan kita semua kangen banget pasti sama orang ini untuk perform di depan kita semua. Udah ada yang bisa nebak belum? Udah ada yang bisa nebak belum? Yang di sebelah kanan nebak siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Boleh kita gemparkan ruangan yang ada pada malam hari ini? Kita panggil 1000 kali boleh? Oke, kira-kira siapa yang akan perform? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sialah, sialah. Boleh. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI malam ini melakukan deklarasi dukungan untuk Pilpres 2024. Dalam acara yang digelar di Ballroom The Jakarta Theater ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra sekaligus Baca Pres Prabowo Subianto. Maksud kami, dalam acara ini kepastian datang Prabowo dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sementara untuk Gibran, PSI sudah memberikan undangan namun belum dapat dipastikan kehadirannya. Kemungkinan besar dalam deklarasi ini, PSI akan memberikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Deklarasi ini digelar selang sehari sebelum pendaftaran pasangan Prabowo Gibran ke KPU RI pada Rabu esok. Adapun sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dalam keterangannya pada Minggu 22 Oktober kemarin mengatakan bahwa partainya tidak terburu-buru dalam mendeklarasikan dukungan terhadap Capres dan Cawapres. Kaisang juga meminta semua pihak untuk bersabar dalam menunggu arah dukungan PSI. Sebagai informasi, meski belum mendapatkan kursi di DPR RI, namun PSI sudah boleh mengusung Capres-Cawapres. Pasalnya, PSI sudah menjadi peserta pemilu 2019 dan kini menjadi peserta pemilu kembali. Apabila tak mengusung pasangan Capres-Cawapres, maka PSI akan mendapatkan sanksi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan ada satu partai lagi yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Hal ini disampaikan oleh Sufmi seusai Rapimnas Gerindra pada Senin kemarin. Meski begitu, Sufmi tak menyebutkan nama partai yang dimaksud. Adapun hari ini PSI menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Apabila sudah resmi memberikan dukungan, artinya PSI akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang saat ini beranggotakan 8 partai, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Setelah PSI bergabung nanti, maka KIM akan beranggotakan 9 partai. Jumlah yang cukup banyak dibanding 2 paslon Capres-Cawapres lain yang hanya diusung oleh 4 parpol. Iya. Sialah. Boleh. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan
Manis. Semuanya Kamari. bagus kan senyum gue. Bagus. Iya. Sialah. Boleh. Lagu. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Pak Dedi. Manis. semuanya Kamari. bagus kan senyum gue. Bagus. Iya. Sialah. Boleh. Lagu. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan
Bagus. Iya. Sialah. Boleh. Mana Prof? Halo. Pak Prabowo dan Pak Dedi. Manis. Kamari. bagus kan senyum gue. Bagus. Betul sekali, dan tentunya izinkan kami berdua untuk menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan Valdo yang sudah menyempatkan hadir untuk memberikan sedikit waktunya. Dan tentunya yang pertama kepada Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, boleh tepuk tangan untuk Sis Grace Natali. Sepertinya masih bertugas. Tepuk tangan juga untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Kaisang Pangarep. Dan tentunya Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Bro Raja Juli Antoni. Masih bertugas sepertinya. Ketua Harian Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Kita beri tepuk tangan yang meriah juga karena orangnya lagi di sini. Sekjen Partai Golongan Karya, Bapak Ludwig Frederick Paulus. Dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Mas Agus Harimutri Yudhoyono. Banyak fans Mas Agus juga di sini. Wakil Ketua Partai Demokrat, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Ini gua. Oh iya, siap Valdo, Ini harus gua. Oke. Harus silahkan. gua ini, nggak boleh lu. Siap aku Nggak mengalah boleh. Valdo. Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Suparno. Mantan bos. Gimana? Tapi tetap bersatu lagi. Tetap bersatu lagi Yoi, dong. Karena Ojo Rungkat menyatukan kita. Siap, oke. Dan berikutnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra, selamat datang. Tangan untuk Pak Yusril, selamat datang Pak. Sekjen Partai Bulan Bintang, Bapak Afrian Syah Nur. Ketua Umum Gelora, yaitu Bapak Anies Mata.
Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Rida Sabana. Dan satu lagi, ini dari jersey, ini partai paling goks kalau menurut saya. Ketua Umum Partai Prima, Abang Agus Jabo. Ada yang perlu kita sambut lagi Kak Aisyah? Siapa nih? Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Jadi kita ngapain nih Kak Aisyah hari ini? Jadi hari ini kita ini menghadirkan sebuah rangkaian acara yang spesial banget untuk bro dan sis saudara semuanya yang ada di sini, Valdo. Pasti penasaran kan, ini kok bikin konser hari-hari gini mah, besok pendaftaran gitu ya. Pasti penasaran semua mah orang-orang di sini ya. Bener banget. Ketahuan gitu. Pernah nyalek di Jawa Barat. Oh gitu ya. Dan tentunya nanti akan ada hiburan-hiburan juga yang akan kita persembahkan untuk semua yang ada di sini. Bener banget. Pokoknya kita mau ngajak semua yang ada di sini happy, setuju? Banyak banget idola-idolanya yang hadir pada malam hari ini. Dan ya, dan tentunya kita berdua ini mengharapkan semua yang ada di sini tetap semangat hingga akhir acara nanti. Dan juga tentunya kita harus happy ya Valdo ya. Happy banget. Kita sambut dulu Mbak Erina Gudono. Tepuk tangan untuk Mbak Erina. Sis Erina. Sis Erina. Sis Erina. Oke, nah Valdo handphonenya ketinggalan katanya. Bukan saya. Oh bukan ya, oke. Juga bersama Pak Sekjen Golkar, ada abang kita yang mendampingi sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Ketua Umum AMPI, Bapak Jerry Sambuaga. Sudah, ada lagi pesan sponsor? Sudah ya? Oke. Hah? Oh, Il Maestro. Request anak-anak PSI, perlu nih ditepuk tanganin. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Fahri Hamzah. Bapak Fahri Hamzah, voice note-nya sudah menyebar-nyebar di WA grup, Pak. Luar biasa memang kalau Bapak Fahri orasi. Hati-hati yang nyalek NTB, hati-hati jangan ditepuk tanganin. Oke, kita lanjut Ay. Oke, dan tentunya untuk membuka acara ini supaya semakin meriah, supaya menumbuhkan semangat nasionalisme juga di dalam diri kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars PSI. Hadirin dimohon berdiri.
dilanjutkan dengan Mars PSI. Hadirin dimohon untuk kembali duduk. Ya, demi kelancaran acara ini Aisyah ya, jadi baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah doa, kita doa lagi. Untuk itu kami mengajak semua hadirin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, teman-teman PSI, mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Valdo, siap. Kalau kita ngomongin PSI, memang perjalanan Partai Solidaritas Indonesia ini luar biasa. Valdo setuju? Luar biasa sekali. Walaupun terbilang muda ya di antara partai-partai lain gitu. Tapi ya perjalanannya cukup luar biasa sampai kita ke titik ini Aisyah. Dan kita ampun-ampun bolak-balik ditanyain PSI itu mau kemana sih gitu ya. Ngerasain nggak? Banyak banget yang nanya, banyak yang kepo, banyak yang pengen tahu kita mau kemana, dukung siapa ya. Kita akan dukung kemana atau kita bakal jomblo? Nah itu pertanyaannya yang banyak. Kalau jomblo lu aja, kalau gue udah punya istri. Oh siap, oke siap. Ya, lu aja jangan ngajak-ngajak PSI. Iya, oke siap. Kalau gitu Valdo juga jangan sampai jomblo ya, semoga langgeng ya. Okay. Amin. Oke, nah kayaknya bukan kita berdua yang bisa menjelaskan kemana arah dukungan PSI gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Valdo. Tema acara pada hari ini adalah Ojo Rungkat. Yoi, konsep Pilpres santuy Ojo Rungkat. Bener, kenapa PSI itu mengambil tema Ojo Rungkat? Menurut Valdo kenapa? Menurutku karena rungkat itu artinya hancur, sedih, menderita, kalah. Jadi PSI pengen mengajak seluruh masyarakat Indonesia jangan sampai menderita di Pilpres ini, dibawa santuy seperti apa yang diinginkan oleh Mas Ketum kita Bro Kaisang Pangarep.
karena politik santun dan santuy serta politik riang gembira. Itu yang dibawa oleh Mas Ketum Kaisang Pangarep. Oke. Nah, Valdo, ini ada satu video. Video apa tuh? Aku nggak tahu ya, apakah video ini akan menjelaskan arah dukungan PSI atau enggak? Kita saksikan aja bersama-sama gimana? Let's see. Setuju? Setuju, ayo kita Mari kita sama-sama saksikan, ini dia video pertama. Kaisang Pangarep akhirnya terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Saya Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI saat ini. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Iya, seperti yang tadi Mas Ketum sudah sampaikan ya Valdo ya. Benar Ini banget. kalau misalkan niat ataupun tujuan politik kita itu baik, harapannya juga bisa dijalankan walaupun santuy tapi juga tetap santun. Betul banget, riang gembira, dan di video tadi juga dijelaskan Mas Kaisang sudah 1 bulanan ya jadi Ketua Umum PSI, gerak terus. Gerak Menyapa terus, masyarakat, muter-muter ke sana ke Muter-muter. sini, bikin kita nih yang umurnya nggak semuda beliau itu makin mikir, kita kok kayaknya kurang gerak nih Valdo nih. Saya pernah punya pengalaman Aisyah Gimana? mengikuti Mas Kaisang itu keliling turun 1 hari itu bisa 10 titik, 11 titik, 12 titik. Dari pagi ketemu hampir pagi lagi, tepuk tangan mungkin untuk Bro Kaisang Pangarep yang totalitas ya bekerja untuk PSI. Dan mudah-mudahan menginspirasi sis dan bro yang lainnya saya kira. Bener banget ya, jangan kasih kendor sis dan bro semuanya yang ada di sini ya, kita harus memenangkan. Oke, tapi ya kalau misalkan kita ngomongin tema dari Ojo Rungkat, kita tentunya memiliki harapan walaupun berbeda-beda pilihan kita, tapi jangan sampai memecah belah Indonesia ya, Valdo ya. Terlepas kita nanti pemilu pilpres ini berbeda, mungkin berbeda dengan yang lain, jadi jangan sampai gontok-gontokan lah. Karena kan pilpres sekali 5 tahun, sayang banget persaudaraan kita selamanya rusak hanya karena kita gontok-gontokan. Setuju ya semuanya ya? Setuju. Saya yakin mungkin yang juga berbeda sama kita sedang menonton kita juga hari ini. Kepo, apa yang terjadi di sini? Apa? Oh ternyata Pak Fahri Hamzah diteriakin satu aula gitu. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk berdebat mungkin dengan Pak Fahri Hamzah ke depannya. Tapi ya menarik banget sih Aisyah, kita memang agak beda ya formatnya yang dihadirkan oleh PSI kali ini dengan taste yang beda, selera yang beda dari Mas Kaisang Pangarep juga punya andil lah dalam mengubah taste PSI jadi lebih chill dan santai gitu. Benar nggak? Betul sekali, dan tentunya kita sudah harus mulai berubah ya, kita harus sudah berpolitik dengan riang gembira. Benar banget. Dibawa santuy aja, dibawa joget mungkin Valdo? Itu mungkin akan ada dalam malam hari ini. Tolong pinggangnya dilonggarkan. Dilonggarkan ya, kita akan berjoget bareng gitu ya di sini ya. Kita Betul masih menantikan apakah yang sedang disiapkan oleh Mas Kaisang Pangarep nantinya. Dan kita lihat ada banyak setup alat-alat di sini. Oke. Ini bakal seru sekali. Kita akan panggil Mas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tapi kita berdua juga nggak tahu apakah beliau akan berpidato atau memberikan hiburan. Atau ngapain, stand up mungkin, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ini dia Mas Kaisang Pangarep.
Loh, udah. Loh, kok udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya akan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles saja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Saya nggak nyanyi kok, saya nggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak,
gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Gak langsung maju ya? Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya.
Ya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, bener nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet besok, udah mau daftar. Iya. Betul gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman
kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian. Ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara.
Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara sekalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Ya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Oh. Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kok kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat
Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kasyang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi,
Orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja, saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, bener. Itu cucunya Margono, bener. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh. Enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju, minta mandat dari rakyat, tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, dah ada jangkau itu. Fokus, pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu. Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu.
Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik, tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo gak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita dimohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya. Dan tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka.
Oke. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Wey. Ya ini dia. Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam si Sendro. Bisa semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Come on. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala
Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yuk? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisain Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, oh, oh, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Konfren Pilpres santui suaranya ayo. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Kita mungkin tak bersama lagi bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya akan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles saja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Enggak, saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat
live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Gak langsung maju ya? Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, bener nggak?
Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati, saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lu ya. Yang terhormat banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Ya. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN,
saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju
tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara sekalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini, ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Oh. Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu.
Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, indah kita. Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kasyang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya enggak keluar dari sini. Jadi kan begitu, ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat sebagai terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel, saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Hormat. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu.
Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di sebuah bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, benar. Itu cucunya Margono, benar. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju minta mandat dari rakyat tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu, Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik,
tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo nggak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita Mohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya. Dan tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya ini dia.
Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam Sisen Bro. Semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oh, bisa sekali lagi, 1, 2, 3, di sana, yo. Tempat apa? Tempat berlindung di hari tua, sampai bisa bangkit berdiri bareng-bareng yuk. Wow.
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yo? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisen Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan, tapi ku lakukan semua demi everybody. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan. Loh, udah. Loh, kok udah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, nggak usahlah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Oh. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya kan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles saja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya, coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue sing paling tak sayang. Enggak, saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu nih bisa datang nggak ya.
Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, izin kami dari PSI ingin mendeklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Oh, semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang, pasti saya datang. Kalau PSI yang undang, pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Baik, saya datang. Siap. Ngundang calon presiden kayak ngundang temen. Mana nih yel-yelnya, ayo. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Bapak Prabowo, Maju ya. Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI yang ada di sini Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Milik saya semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu loh. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini nggak usah terlalu ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Ya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan?
Terlalu tegang, capek kita, benar nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati, semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Iya. Betul gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama.
Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira,
Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekkan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara kalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebat ya? Nih, gue kasih tang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue kan gitu. Ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu.
Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk Republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anak. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya. Apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang. Agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, indah kita. Ya kan? Dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang? Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang. Kita tuh, saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting aku bisa, boleh saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih kepada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu. Ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu.
Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia. Silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki. Apakah kau akan memilih pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, atau yang lain? Itu hak rakyat kita sepenuhnya. Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, ya. Anak muda, ya kan? Ada yang mengatakan dinasti, politik, dinasti apa ya? Di politik dan di sebuah bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana orang bilang Prabowo ya itu anaknya Sumitro, benar. Itu cucunya Margono, benar. Tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya. Saya berterima kasih. Mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang kalau ada seorang putra ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu. Terlalu muda. Tahu-tahu saya juga dibilang terlalu tua. Yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Jadi yang benar yang mana? Enak aja, yang benar lo aja berarti, ya kan? Kalau lo boleh, kalau kita nggak boleh, enak aja, ya kan? Jadi saya kira sudahlah, biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita, program kita. Kita punya sasaran yang jelas. Rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu jalan adalah strateginya Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati berkeyakinan Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi. Jadi kalau ada pihak yang mau maju minta mandat dari rakyat tapi tidak mendukung hilirisasi, dia sesungguhnya mendukung Indonesia terjajah terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu dengan isu ini, isu itu, ya kan? Terlalu muda, terlalu tua, apalagi dinasti ini, dinasti itu, jangan itu. Fokus pilihan kepada rakyat. Kita hilangkan kemiskinan, kita jamin kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bersama Prabowo Gibran. Bukan Prabowo sebagai individu, bukan Gibran sebagai individu, Prabowo sebagai simbol, Gibran sebagai simbol. Dua kekuatan merah putih menjadi satu. Saudara-saudara, kita optimis, kita masa depan anak-anak Indonesia, masa depannya gemilang. Kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak-anak Indonesia yang terbaik,
tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang. Yang terbaik itulah yang akan kita cari untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Masa depan kita gemilang, saudara-saudara. Negara kita kaya, kekayaan harus di tangan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kami adalah jembatan. Kami rela diinjek agar generasi muda akan maju membawa Indonesia menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa di mana tidak ada kemiskinan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo boleh tetap berada di atas panggung, Bapak. Ya. Oke, Valdo Maldini. Siap, Aisyah Grey. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Tapi rasanya Valdo gak lengkap kalau misalkan kita tidak mengajak seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju ke depan berfoto bersama. Setuju ya? Pak Prabowo. Oke, yang pertama kita dimohon pastinya kesediaan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Bapak Agus Jabo. Silakan naik ke atas panggung Bapak Agus Jabo. Ganteng sekali Pak Agus Jabo di AI-kan. Selanjutnya. Ya baik. Yang Bapak berikutnya. Anies Mata. Ya, yang berikutnya dari Partai Garuda yaitu Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Bapak Zulkifli Hasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, diwakili oleh Bapak Sekjen Ludwig. Silakan Bapak Ludwig naik ke atas panggung. Untuk bareng-bareng ya, kita sambut. Tentunya ini dia Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Iya, mungkin boleh ambil posisi teman-teman yang ingin mengambil foto. Inilah teman-teman bisa melihat di belakang kita adalah Koalisi Indonesia Maju. Dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Oke. Kita hitung mundur bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ya ini dia.
Ya, mohon berkenan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, dari sisi kanan diambil fotonya, sisi kiri juga, dari depan juga. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, pimpinan koalisi kita, semoga mengantarkan Indonesia maju. Dimohon untuk para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju untuk tetap berada di atas panggung. Saja. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kita akan mengiringi tentunya. Ini dia gabungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memberikan suatu persembahan dari Partai Solidaritas Indonesia. Untuk pimpinan koalisi. Dan ini dia, kita berikan persembahan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Badai. Selamat malam Sisen Bro. Bisa semua tepuk tangan di atas kepala kamu, yuk. Untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, come on. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Yang di belakang bisa lambaikan tangan sama-sama yuk. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Saya mau dengar semuanya di sana, say. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oh, oh, oh.
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Badai. Untuk Bapak-bapak pimpinan Koalisi Indonesia Maju dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut Bro Badai. Lanjut. Bro Badai disuruh lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya, oke ini dia persembahan lagi dari Bro Badai. Mana suaranya semuanya yuk? Mana solidaritasmu? Selamat datang untuk semua teman-teman Sisen Bro, para ketua umum partai yang kita hormati bersama-sama. Kita percaya hari ini kita datang semua untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lakukan semuanya demi cinta. Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan, tapi ku lakukan semua everybody. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, oh, oh, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Konfren Pilpres santui suaranya ayo. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya.
kasih. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bro Badai. Tepuk tangan untuk Bro Badai. Keren banget bro. Namanya aja Badai. Oke, mungkin untuk rekan-rekan semua yang ada di sini boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita masih melanjutkan acara pada malam hari ini. Dan masih banyak banget nih Aisyah hiburan-hiburan. Jangan berdiri dulu, Jangan jogetnya berdiri nanti dulu, ya. jogetnya nanti, sabar. Jogetnya nanti, sabar. Untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Betul. Bapak Ibu semua dan kawan-kawan rekan-rekan Sis dan Bro semua. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita tahu memang udah gak sabar banget pengen joget ya untuk merayakan acara pada malam hari ini. Benar banget. Tapi kita minta kesediaannya sekali lagi untuk Bro dan Sis rekan-rekan sekalian. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing yang masih berada di depan. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Karena masih banyak yang akan di-present, masih banyak video, masih Betul. banyak performance yang Kita masih akan memiliki muncul. rangkaian acara pada Benar malam hari ini banget. dan malam ini belum berakhir. Belum berakhir. Nah, jadi jangan buru-buru atau ojo ke susu ya. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Boleh kembali ke tempat duduknya. Kita Udah akan mulai melanjutkan nih, acara pada malam hari ini. Udah mulai nih. Yang di sebelah sana mohon dibantu juga untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Karena kita bisa lanjut acaranya ya, Sis dan Bro semua. Yang di sebelah kanan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dimohon kesediaannya, mohon maaf sebelumnya. Ya, udah mulai duduk nih, Kai. Sebagian sudah mulai duduk, sebagian masih chit-chat ya. Masih ngobrol-ngobrol. Betul. Memang sih suasananya santai ya, tapi ya... Suasananya santai dan di sini kan waktunya untuk berjumpa dengan kawan-kawan, ya kan? Betul sekali. Jadi saya senang sih melihat pemandangan ini walaupun kita berbeda partai tapi kompaknya tetap ya. Benar banget. Keren Untuk banget Indonesia loh. maju ya. Keren banget. Ya, sedikit lagi mungkin di bagian sudut kanan dari kami. Mohon maaf, kita meminta ketersediaannya untuk bisa kembali ke tempat duduk karena kita ingin melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Ya, udah mulai duduk beberapa. Jadi gimana Aisyah tadi? Oke. Menurut Aisyah foto-foto AI-nya bagus nggak tadi? AI-nya tuh keren-keren banget ya. Mendadak ganteng Kece semua ya. banget, betul banget. Ini udah kayak artis-artis Hollywood semuanya ya. Badai tadi gimana performance-nya? Kalau Bro Badai nggak pernah salah. Nggak pernah salah ya? Nggak pernah Full salah. of spirit. Betul. Suara bagus. Caleg juga ya dia ya? Caleg juga dong ya, Nantilah kan? kita kasih kesempatan untuk Itu promo. dia caleg dengan suara merdu. Oke. Bro dan sis kalian, rekan-rekan yang kami sayangi, yang kami hormati, kita akan melanjutkan. Jadi Valdo, akan ada persembahan satu video lagi nih pada Video malam lagi hari ya? ini. Betul. Video apa tuh? Videonya, pokoknya aku cuma bisa ngomong ini tentang perjalanan. Aduh, Perjalanan lagi? perjalanan. Oh jangan nyanyi, Oh, jangan nyanyi. jangan ya. Kita tidak berbakat ayo untuk Betul, hal betul, itu. betul. Kita tidak berbakat untuk bernyanyi ya. Tidak berbakat. Oke, langsung aja kita persembahkan video. Ini dia, sis dan bro, rekan-rekan sekalian. Mari duduk dan kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Video berikut Video ini. berikut ini. Gue lihat sinergi itu seperti yin dan yang akan menaklukkan gelombang besar dunia yang mewarisi jiwa-jiwa yang berintegritas. Gue lihat Indonesia yang maju di depan dan gue yakin kemenangan yang gemilang. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Bro dan sis lemes banget sekali lagi tepuk tangan untuk Prabowo Gibran. Masih semangat kan sis dan bro semua ya? Masih? Acara intinya belum Yang nih? di sebelah kanan masih semangat gak? Kurang kencang masih semangat gak? Yang di tengah, yang di belakang masih semangat gak? Masih. Yang di kiri jangan mau kalah, masih semangat gak? Waduh, kita
masih banyak performance malam hari ini ya, Valdo ya. Banyak banget, Nah, banyak banget. Performance berikut ini spesial banget dan pastinya ngangenin. Ngangenin banget. Kangen gak tuh? Kangen banget sama Aduh, ini kangen orang. banget gitu ya. Kangen banget. Oke, teman-teman DPW mana suaranya? Oke. Waduh, ya kan? Nah, Valdo, jadi gini, untuk membakar semangat, untuk juga membayar kerinduan sis dan bro sekalian, Ya, akan seseorang ini ya. yang biasanya selalu membakar semangat kita. Benar banget, pidatonya keren juga. Selalu menginspirasi kita. Orangnya baik hati, Nah, rajin menabung juga sepertinya. Tidak aku sombong kalau juga. masalah nabung aku kok nggak yakin ya. Baik sekali orangnya. Dan kita semua kangen banget pasti sama orang ini untuk perform di depan kita semua. Udah ada yang bisa nebak belum? Udah ada yang bisa nebak belum? Yang di sebelah kanan nebak siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Boleh kita gemparkan ruangan yang ada pada malam hari ini? Kita panggil 1000 kali boleh? Oke, kira-kira siapa yang akan perform? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.